Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat dimanapun kalian berada. Amin. Tak lupa kami ucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan sahabat semua terhadap konten video yang kami sajikan. Semoga video dari Santri Taubah ini bermanfaat dan bisa menjadi media untuk kita saling bertukar ilmu, serta saling menasehati dalam kebaikan. Untuk itu marilah kita simak sejenak mutiara kalam dari guru kita berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada setiap diri kita. Rasulullah SAW mengatakan alamatus sa'adah, orang yang bahagia itu ketika menjadikan kolbunya sebagai raja, lalu nafsunya sebagai tawanannya. Paham? Ya, jadi orang yang bahagia itu ketika kolbunya menjadi raja yang mengatur, yang menginstruksi, sementara nafsunya jadi tawanannya yang diinstruksikannya. Sebaliknya alamatus syaqawah, orang yang celaka alamatnya adalah yang nafsunya, syahwatnya dijadikan sebagai rajanya. Nabi menyebutnya hawan muttaba, yang hanya ngikuti nafsunya saja, lalu kolbunya dibalik jadi tawanannya. Maka inilah alamatus syaqawah, tanda orang yang akan celaka. Jadi simpel sekali Nabi memberikan analog. Maka oleh sebab itu, jadikan kolbu kita sebagai raja bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kolbu kita ditawan. Jangan sampai kolbu kita dikuasai oleh syahwat nafsu kita. Maka ketika nafsu kita, kolbu kita bebas dari jeratan nafsu kita, maka kolbu itu akan yarhal ilallah, mencari Allah. Karena kolbu kita al-manfuh, yang ditiupkan oleh Allah, dia akan mencari kepada Allah. Sepanjang kolbu kita tidak dicengkram oleh nafsu kita, ruh kolbu itu akan bergerak, yarhal ilallah, dia akan pergi menuju kepada Allah. Itulah ungkapan breakdownnya la ilaha illallah, la maksuda illallah. Tiada yang dimaksud, tiada yang dituju kecuali Allah. Hati kita harus selalu hidup selalu ingat kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita ini dari detik ke detik ada dalam takdir Allah, detik ke detik dalam takdir Allah, dalam genggaman Allah. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini, bukan kekuasaan kita, tapi kekuasaan Allah. Allah masih izinkan mata kita melihat. Kalau Allah tidak menjaganya, hancur kita. Setiap detik ke detik ada dalam takdir Allah. Betapa orang yang lupa kepada Allah rugi. Mata kita masih bisa melihat, alham. Mulut kita masih bisa mengucap, alham. Telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih bisa melangkah. Kekuasaan siapa? Kekuasaan siapa? Allah. Kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita. Itulah akidah kita, itulah keyakinan kita, itulah keimanan kita. Semua di alam semesta tanpa terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, satu helai, satu daun menguning, jatuh, kapan jatuhnya, kemana jatuhnya, itu semua ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya Allah. Jadi semua ada dalam takdir Allah. Makanya tadi Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biadi, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Jadi kita ini digenggam oleh Allah. Jangan merasa punya kita, jangan merasa kekuasaan kita. Kita harus merasa bahwa ini semua ada dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi mutiara kalam yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga dapat menjadi perantara bagi kita semua untuk bisa menjadi seorang santri yang baik di mata Allah dan bermanfaat bagi sesama. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.